Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Yunus. Kita sudah masuk di dalam pasal 2 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James yang saya Indonesiakan saudaraku. Yunus 2 ayat yang ketiga. Engkau telah melemparkan saya ke tempat yang dalam, di tengah-tengah laut, dan arus air meliputi saya. Semua ombakmu yang besar dan gelombangmu melingkupi saya. Ayat yang ketiga dalam terjemahan baru, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ini lanjutan di ayat yang kedua tentang Tuhan mendengar doa. Tengah-tengah itu Yunus berseru dan Tuhan mendengar doa. Di ayat yang ketiga ini masih tentang doa Yunus. Yunus itu terlempar ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Iya, ikannya itu masuk ke dalam dan dia terombang-ambing. Gelora gelombang melingkupi. Itu ya. Ini saudara, tempat yang dalam ini menggambarkan keadaan yang menyesakkan. Mazmur 69 ayat yang ketiga sampai 4. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, dia tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Ini menyesakkan sekali. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Sangat menyesakkan, sangat menderita, apalagi di tengah-tengah lautan. Pasti sudah tidak ada harapan. Mana bisa orang selamat dimakan ikan besar, dan ikan besar itu masuk dalam tengah-tengah lautan. Dia bisa selamat pun dia naik ke permukaan laut saja sulit berenang ke dalam itu. Tuhan memang izinkan Yunus mengalaminya karena akibat dari dosanya yang melawan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah jahat dalam bertindak. Semuanya ini bertujuan agar Yunus bisa bertobat. Di tengah keadaan yang pasti binasa menurut pandangan manusia. Pasti binasa loh. Dan tidak ada harapan lagi. Namun saat seseorang mau berseru kepada Tuhan, dia sanggup membuat jalan dari tengah-tengah laut. Keluaran 14 ayat 6. Ini benar-benar Yunus ini disudutkan sampai terpojok. Jok sudah. Gak ada harapan. Tuhan izinkan itu. Sudah berhenti, udah habis ini. Gak bisa berkutik apapun Yunus ini. Tuhan izinkan karena Yunus ini berdosa. Dan dia disudutkan, dia bertobat. Dan walaupun orang bilang tidak ada harapan, tapi di dalam Tuhan selalu ada harapan. Selalu ada jalan keluar. Asal mau bertobat. Jadi setiap masalah yang ada, periksa diri kita. Kalau memang ada salah, ada dosa, bertobatlah. Dan tunggu jawaban Tuhan. Tunggu jalan keluar dari Tuhan. Harap Tuhan. Tapi kalau gak ada salah, ya juga tetap berharap sama Tuhan. Karena Tuhan sanggup membuka jalan di mana tiada jalan. Saat kita mengalami keadaan menurut manusia tanpa harapan, selalu ada harapan dalam Tuhan. Ini kita harus mengerti. Ini menjadi janji dan penghiburan kita, saudaraku. Dia akan berperang ganti kita dan kita akan diam saja. Di dalam Keluaran 14 ayat 14. Nama Allah kita adalah Allah pengharapan. God of hope. Allah dari setiap pengharapan. Pengharapan manusia mengecewakan. Tapi pengharapan Allah, berharap kepada Allah tidak akan pernah mengecewakan. Asal tahu cara mainnya. Terus saya bicarakan terus supaya kita ngerti. Setiap ada masalah, periksa diri. Ini cara mainnya. Kalau ada dosa, cepat bertobat. Kalau gak ada dosa, bersyukurlah. Harap Tuhan. Ini saudaraku. Periksa diri. Jangan sampai seperti Daud tunggu 3 tahun kelaparan. Baru dia tanya Tuhan. Lu iya ada salah. Coba di hari pertama kena masalah kelaparan. Dan cepat tanya Tuhan. Ada salah ini, oke, bertobat.
Begitu, supaya gak berlarut-larut. Pengharapan kepada Tuhan haruslah seperti Abraham yang walaupun tidak ada dasar untuk berharap, namun dia tetap berharap dan percaya janji Tuhan. Roma 4 ayat yang ke-18. Karena dasar kita bukan dunia ini dan segala isinya, melainkan Tuhan Yesus Kristus. Itulah dasar iman dan pengharapan kita. Oleh karena itu, jika kita menghadapi masalah, sekali lagi untuk yang ketiga kali saya katakan, periksa diri. Mazmur 139 ayat 23 dalam terjemahan lama. Patokannya itu, kalau gak ada dosa, dengan iman jalan. Ku jalan dengan iman, Yesus di hadapan, langkahku menuju ke sorga. Jalan. 1 Yohanes 3:20-21. Jika hati kita tidak menuduh kita, jalan. Hampiri Allah. Tapi kalau ada dosa, hati kita periksa diri, hati kita menuduh kita, bertobat, kemudian baru jalan. Bereskan. Harus beres. Setiap ujian yang diizinkan Allah akan membuat kita naik level yang lebih tinggi sampai ujungnya adalah Kristus. Efesus 4 ayat 13 dan 15. Tetap berharap pada Tuhan. Dan pada konteks doa Yunus ini, dia periksa diri dan dia ada dosa. Sehingga masalah Yunus dipojokkan ke dalam lautan itu karena dia ada dosa. Dan dia bertobat, Tuhan pulihkan. Jadi konteks ini bukan ujian. Seringkali orang berkata ada masalah, iya ini ujian dari Tuhan. Padahal bukan, itu dosa, akibat dosa. Karena mungkin habis korupsi terus ketahuan masuk penjara. Di tengah-tengah penjara di wawancara, iya ini ujian dari Tuhan yang saya harus hadapi. Bukan ujian. Itu berdosa ya, itu akibatmu berdosa korupsi yang makanya di penjara. Oleh karena itu, ayo jangan berbuat dosa, jangan gampang-gampang berbuat dosa. Ya, kembali ke Yunus 2 ayat ketiga. Dilempar ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Itu tidak ada harapan, tapi selalu ada harapan di dalam Tuhan. Walaupun gelombang dan ombak melingkupi hidup kita, tetaplah ada kemurahan Tuhan yang mengikuti kita. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Mazmur 30 ayat yang ke-6 menjelaskan bahwa setiap masalah ada waktu mulai, ada waktu selesai. Sebab sesaat saja dia murka, tapi seumur hidup dia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur 42 ayat yang ke-8 sampai 9 juga menjelaskan bahwa Allah selalu standby. Samudra raya berpanggil-panggilan, dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Lihat, sama kan dengan Yunus. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Allah selalu standby menolong. Dan setiap masalah selalu ada waktu mulai dan waktu selesai. Dikatakan gelora dan gelombang melingkupi, tetapi siang hari saat gelombang itu datang ada kemurahan. Sehingga selalu ada ucapan syukur di malam hari. Dikatakan di sini, samudra Allah berpanggil-panggilan, deru air terjun, segala gelombangmu, gelora dan gelombang bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setia pada siang hari, dan pada malam hari menyanyikan nyanyian syukur. Siang hari banyak masalah, bergelombang, banyak masalah. Tapi kita harus ingat, di dalam setiap masalah itu tetap ada tangan Allah yang bekerja, yang membuat masalah tidak boleh melebihi kekuatan, dan bekerja menyertai kita dan memberikan jalan keluar. Selalu ada tangan Tuhan. Dan ada waktu selesai. Setiap malam menyanyikan pujian. Artinya setiap akhir dari masalah selesai, selalu ada kebaikan dalam kehidupan kita. Inilah ciri-ciri kekristenan yang hidupnya tanpa persungutan. Karena selalu ada hal yang baik dari setiap masalah. Ini
Ciri khas kekristenan. Jatuh dari motor, puji Tuhan, masih tidak sampai. Itu puji Tuhan loh, jatuh dari motor tidak ada mobil di belakang. Jadi saya masih bisa bangkit dan saya nggak saya patah tulang, saya cuma lecet-lecet saja. Loh, puji Tuhan. Lihat, kena COVID, puji Tuhan loh, saya masih diberi kesempatan hidup dan saya masih diberi kesempatan juga bisa berobat dengan baik. Puji Tuhan. Dan setiap masalah yang ada tidak ada persungutan, karena Allah selalu bekerja, tangan Tuhan bekerja. Ya, ini kita harus mengerti Yunus 2:3, gelombang dan gelora melingkupi aku, tetapi tangan Tuhan juga menyertai. Nah, tentang kemurahan, saudaraku, Allah kita adalah Allah yang murah hati. Lukas 6 ayat 36. Bahasa Yunaninya adalah eleos, murah hati. Kasih setia, rahmat, mercy, tender mercy, loving kindness, belas kasihan. Itu mengandung pengertian yang sama dengan kemurahan. Murah hati, bahasa Inggrisnya mercy, adalah suatu tindakan kasih dan atau pengampunan atas sesuatu yang seharusnya ditimpakan pada seseorang. Contohnya ayah yang memasang target nilai 80 untuk ujian anaknya, tapi anaknya itu tidak memenuhi standar, cuma dapat 70. Tapi si ayah tidak menghukum, hanya memberikan nasihat bahwa ayo lain kali kejar target. Nah, si ayah ini memiliki kemurahan yang diberikan kepada anaknya. Kemurahan Allah itu sangat luar biasa. Walaupun Yunus ini gelora gelombang melingkupi aku, tapi kemurahan Allah ada. Yunus masih hidup. Yunus masih bisa tidak sakit mah. Gak makan loh, makan apa itu? Dia masih bisa bernafas. Saya nggak tahu bagaimana itu. Ini jelas dikatakan melingkupi aku, berarti ikan besar itu masuk ke dalam laut yang dalam, ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, masuk. Itu kan air semua. Dia kok bisa hidup? Hidungnya dari mana ini? Bernafas oksigennya. Itu kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan sangat luar biasa. Kita yang seharusnya menerima banyak hukuman atas dosa-dosa yang kita perbuat, tetapi malah mendapat banyak kemurahan yang menyebabkan hukuman tidak kunjung datang, menyebabkan hukumannya sangat-sangat rendah. Kemurahan ini yang Daud rasakan pada saat dia dikejar-kejar Saul. 1 Samuel 23 14-28. Allah meluputkan dia dari celaka Saul. Oleh karena itu Daud memiliki nyanyian kemurahan Allah. Your loving, thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My heart, na na na. Kalau bahasa Indonesia saya hafal. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahanmu lebih dari hidup. Mazmur 63 ayat yang keempat. Yunus itu dapat kemurahan begitu besar. Walaupun dia menderita, tapi itu suatu bentuk kemurahan Allah. Kemurahan Allah ini mengandung dua unsur, saudaraku. Unsur kasih atau unsur kasih dan pengampunan. Jadi ada unsur kasih saja atau kasih dan pengampunan. Kasih tetap selalu ada. Jika seseorang berdosa, maka kemurahan Allah yang mengalir itu unsur kasih dan pengampunan. Ratapan 3:22, Yoel 2 ayat yang ke-13. Tetapi jika tidak ada dosa, maka kemurahan Allah yang muncul itu hanya unsur kasih saja. Itu saudaraku ya. Nah, kita perlu mengerti hal ini sehingga kita bisa mendapatkan jenis kemurahan Allah yang terbaik dalam hidup kita, yaitu kemurahan Allah yang hanya unsur kasih saja, ya. Nah, kita akan belajar yang pertama, kemurahan Allah dalam unsur kasih dan pengampunan. Nah, ini saya punya ukuran kemurahan Allah. Ini total ada 15 cm. Ini contoh ilustrasi. Jika seseorang berdosa, kemurahan Allah full 15 cm, maka tidak ada hukuman.
biasanya Roh Kudus ingatkan, ayo bertobat. Oh iya ya Tuhan, ampun. Terus gak berbuat dosa. Ya full kemurahan Allah, nggak dihajar. Tapi jika kita berdosa terus kemurahan Allah cuma 14 cm, maka 1 sentinya itu adalah hukuman atau hajaran. Allah menghajar supaya anaknya itu bertobat. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Hajaran Allah itu bergantung pada tingkatan rohani masing-masing. Semakin kita mengerti firman Tuhan, maka Allah menuntut lebih banyak. Biasanya hajarannya lebih banyak. Lukas 12 ayat 48. Semakin banyak kemurahan, semakin sedikit hajaran. Tapi sebaliknya juga, semakin sedikit kemurahan, semakin banyak ajaran. Allah itu kasih. Meskipun Allah menghajar dengan dahsyat menurut mata kita, tetapi tetap ada kemurahannya yang tersisa. Karena memang kemurahannya begitu besar. Mazmur 89 ayat 34. Allah tidak pernah menghilangkan kadar kemurahan saat menghajar anaknya. Tidak pernah. Walaupun rasanya 4 cm hukuman Tuhan. Susah. Tapi masih ada 11 cm kemurahan. Walaupun ini saudaraku, 13 cm. 13 cm atau 12 cm hukuman. Segini banyak hukumannya ya. Cuman 2 cm tersisa. Itu juga kemurahan Allah. Bahkan saudaraku, zaman antikris pun itu tetap merupakan bentuk kemurahan Allah. Saudaraku, merupakan bentuk kemurahan Allah. Seakan-akan zaman antikris itu tidak ada kemurahan Allah. Hukumannya dahsyat. Dikatakan di dalam Matius 24, hukuman yang tidak pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi lagi. Hukuman yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Hukuman yang begitu dahsyat. Nampaknya ini tidak ada kemurahan Allah. Tidak. Masih ada tersisa mungkin setengah senti kemurahan Allah. Kenapa? Karena jika orang-orang yang ketinggalan itu bertobat, walaupun bayarannya adalah kematian, siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi, disiksa sampai mati tetap mempertahankan iman, maka dia masuk surga. Ini masih hidup, masih ada kemurahan, masih ada kesempatan bertobat. Oleh karena itu dalam 1 Korintus 5 ayat 5, diserahkan kepada iblis supaya binasa tubuhnya, tapi rohnya selamat. Itu bentuk kemurahan Allah. Lah kapan kemurahan Allah ini habis sama sekali? Nol. Saat dia datang kembali yang kedua kalinya dan orang-orang tetap tidak bertobat, tapi malah ikut antikris, saat itulah kemurahan Allah habis dan hukuman penuh di neraka menanti. Wahyu 19 ayat 19 ayat 21, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Juga saat kedatangan Tuhan Yesus secara pribadi, yaitu saat kematian. Ibrani Pengkhotbah 11 ayat yang ketiga. Saat kematian, ya sudah habis kemurahan Allah. Divonis, kamu berdosa langsung masuk neraka. Tidak ada pertobatan lagi, tidak ada atau remedi atau pengulangan lagi. Langsung masuk neraka. Oleh karena itu, selama masih hidup, itu masih ada sisa kemurahan Allah. Bahkan di zaman antikris tetap ada kemurahan Allah. Nah saat ini, apakah kita mau menganggap sepi kemurahan Allah, saudaraku? Dengan tetap keras hati dalam dosa. Roma 2 ayat 4. Jangan menganggap sepi, jangan meremehkan kemurahan Allah. Jika kita ada dosa, cepat-cepat bertobat, jangan meremehkan. Seperti hamba yang jahat itu dalam Matius 24 ayat 48 sampai 51. Mana Tuhan tak datang-datang. Berdosa terus sampai akhirnya satu titik Tuhan Yesus datang, binasa. Bangsa Israel juga menganggap sepi kemurahan Allah. Mazmur 106 ayat yang ke-7, sehingga mati semua angkatan yang keluar dari Mesir kecuali Kaleb dan Yosua. Bilangan 14 ayat 30. Allah itu panjang sabar. Mazmur 86 ayat 15. Allah memang tidak cepat menghukum. Pengkhotbah 8 ayat 11. Saya selalu berikan ayat-ayatnya supaya saudara bisa belajar sendiri setelah saudara dengar video ini. Belajar cocok dengan firman. Kenapa kok Tuhan penuh dengan kemurahan? Karena Dia ingin kita dengar nasihatnya, sadar, langsung bertobat, sehingga gak terlalu dalam berdosa. Orang-orang yang meremehkan kemurahan Allah akan mengalami sengsara yang lebih dahsyat.
bahkan bisa langsung dihukum mati seperti Achan dalam Yosua 7. Dihukum mati, dipepet, ditanyain, diberi undi, tetap gak ngaku, sampai akhirnya dipojokkan baru ngaku. Ya sudah, habis kemurahan Allah, binasa. Itu kemurahan Allah yang mengandung kasih dan pengampunan. Ini ya. Semakin rendah kemurahan Allah, hukuman semakin besar. Tapi tetap ada kemurahan Allah. Oke. Jenis yang kedua, kemurahan Allah yang mengandung hanya unsur kasih saja. Itu tidak pernah berkesudahan sampai selama-lamanya. Mazmur 103:17, Mazmur 100 ayat 5, Mazmur 118 ayat 4. Seperti tingginya langit di atas bumi, begitu besar tak terukur. Mazmur 103 ayat 11. Ini yang harus kita rindukan terjadi, yaitu terus bertambah kemurahan Allah dalam hidup kita. Apa jenis kemurahan ini? Inilah jenis kemurahan tentang penjagaan dan perlindungan Allah atas umatnya. Seharusnya kita ini di dalam masa-masa pandemi ini rugi besar, tapi Allah bisa meluputkan. Itu kemurahan Allah. Seharusnya kita ini ditubruk mobil, meninggal, ternyata tidak apa-apa. Tiba-tiba mobil itu bisa ngerem sampai di titik terakhir, kita tidak sampai ditubruk. Itu kemurahan Allah. Ya, berkat-berkat sorgawi dicurahkan dan begitu murah. Oleh karena itu, kita harus berusaha menerima kemurahan jenis ini sepanjang hidup kita. Musa mengerti hal ini sehingga dia berdoa tiap pagi minta kemurahan Allah. Mazmur 90 ayat 14. Setiap pagi sebelum beraktivitas, alangkah baiknya kita berdoa minta kemurahan Allah menaungi sepanjang hidup kita. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi sepanjang hari itu. Mazmur 94 ayat 18. Kita harus mengharapkan kemurahan Allah terus. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Jangan berharap pada manusia, berharaplah pada Allah. Ya saudaraku, ini sedikit tentang ayat yang ketiga. Pelajaran hari ini adalah Yunus disudutkan supaya dia bertobat. Ya, dan setiap hal, setiap masalah yang melingkupi kita, periksa diri. Kalau ada dosa, bertobat. Kalau ada dosa, jalan terus dengan iman. Dan setiap masalah yang ada dalam hidup kita, selalu ada tangan Allah ikut campur tangan. Dan selalu ada kemurahan Allah. Kita sudah belajar tentang kemurahan. Ada dua jenis kemurahan. Kemurahan yang hanya ada unsur kasih saja, karena kita nggak ada dosa. Kemurahan Allah terus mengalir dalam unsur kasih, tentang penjagaan Allah, tentang pemeliharaan Tuhan. Juga kemurahan Allah dalam unsur kasih dan pengampunan. Karena kita ada dosa, maka kemurahan Allah itu kadarnya itu bisa penuh, kita nggak dihukum, atau turun, sisanya ini adalah penghukuman Tuhan. Tapi masih mending dihukum, kita bisa bertobat, bisa masuk surga. Tapi kalau dihukum, tapi kalau kita tetap keras hati dalam dosa sampai waktunya habis, tidak bertobat, binasa kekal di neraka. Ya, ini sedikit di ayat yang ketiga. Video yang akan datang kita akan masuk di dalam ayat yang keempat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.